إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وعبده وأمينه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang semoga kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kemuliaan ini kemuliaan demi kemuliaan yang Allah muliakan kepada kita itu senantiasa menghampiri kita, bukan hanya di dunia, tapi kemuliaan yang mengantarkan kita dimuliakan hingga di hari tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan darinya, yaitu di kemuliaan di hari akhirat yang tidak bermanfaat lagi harta dan benda, tidak bermanfaat pangkat dan jabatan, tidak bermanfaat lagi keluarga yang kita banggakan, yang dimana di hari itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah yang selamat hatinya dari kesyirikan, selamat batu parua mari Allah taala, selamat kiatinna batu rigaring-garing hatia dari penyakit hati, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit ingin dibilang, penyakit ujub, erokinikana. Itulah yang selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang semoga kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Di bulan ini adalah bulan Muharram, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tahun yang dimuliakan oleh Allah, yang kita diingatkan dari tahun awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, pemimpin dari seluruh hari. Di setiap hari ada 7 hari, dan 7 hari pemimpinnya adalah di hari Jumat. Di hari ini kita menjadi hamba dari hamba-hamba Allah. Dari jutaan bahkan miliaran hamba, kita dipilih sebagai hamba yang termulia, makhluk yang termulia yang dinamakan manusia. Banyak makhluk Allah, tapi makhluk Allah yang termulia adalah manusia. Ketika manusia itu beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, semoga dengan senantiasa kita menjaganya, mensyukurinya, bersabar di atasnya, kemuliaan itu akan kita menghampirinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaan, ketika kita tidak memuliakan kemuliaan itu, maka kemuliaan bisa jadi menjadi kehinaan. Maka dari itu, kemuliaan di bulan Muharram Allah kabarkan di surah At-Taubah ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang tercatat di kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari yang dimana diciptakannya langit dan bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang berkata para ulama,
sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Baghawi, begitu pula dijelaskan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya. 4 bulan sebagaimana dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika di Hajjil Wada, ketika Nabi berhaji di hari Arafah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala inna zamana qad istadara kaihati yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya dari zaman, dari waktu ke waktu itu akan berputar sebagaimana hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu isnata asyara syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah Azza wa Jal. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan haram, yang dimana 3 bulan haram itu berturut-turut. As-rekeki, as-sigambadi. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram. Itulah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang baru 2 bulan kita lalui. Yang kemudian kata Nabi Zulhijjah, yaitu Zulhijjah, hari di mana kaum muslimin berkumpul dari seluruh negara, dari seluruh warna kulit, yang hitam maupun yang putih, bersatu dengan kesatuan memakai pakaian putih, pakaian ihram. Itulah hari kesatuan kaum muslimin. Begitu pula di hari Jumat. Di hari Jumat adalah hari kesatuan kaum muslimin. Tidak dikatakan ketika di dalam bahasa Arab, ketika kita melihat ada huruf jim, ada huruf min, ada huruf ain dalam satu kata, kecuali kata para ulama, ma'nahu litadammu, maknanya adalah perkumpulan. Hari Jumat dikatakan hari Jumat karena hari berkumpulnya kebaikan. Dikatakan hari Jumat karena hari berkumpulnya segala kebaikan-kebaikan. Kebaikan dari seluruh hari itu berkumpul pada hari Jumat. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Dia adalah bosnya hari. Harinya dari pemuka hari. Dan di hari Jumat, hari berkumpulnya kaum muslimin. Dan di hari Jumat, dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma khuliqa Adam wa yauma ukhrija minha. Hari Jumat adalah hari diciptakannya Nabi Adam. Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan pada hari Jumat. Hari Jumat, hari dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Hari Jumat, hari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi Allah karena melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dari kenikmatan menuju ke kesengsaraan, yaitu di dunia. Itulah hari Jumat. Hari Jumat aturannya hari yang mengingatkan kita kepada hari kiamat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ata illa fi yaumil Jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Walaupun hari Jumat ini tidak ada yang memastikannya bahwa kiamat apakah terjadi di Jumat ini atau di Jumat yang akan datangnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara mengapa kita diperintahkan untuk melakukan salat Jumat, di antara hikmah berkumpulnya kaum muslimin di hari Jumat agar kita melihat antara satu dan yang lainnya, agar kita berkumpul melakukan ketaatan kepada Allah, agar kita berkumpul bagi orang kaya memperhatikan yang miskin, orang yang longgar, orang yang memiliki kelapangan, agar ia memperhatikan orang-orang yang susah, agar orang-orang yang sehat memperhatikan yang sakit, agar orang-orang yang diberikan kelapangan memperhatikan orang-orang yang diberikan kesempitan. Aqulu qouli hadza bima tasma'un wa astaghfiru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سلامة والعافية في دنيانا وآخرتنا. Kaum muslimin yang semoga kita sekalian dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian bahwa kita berada di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di hari dari penghulu hari, yaitu di hari Jumat. Kita berada di atas dari makhluk yang terbaik, makhluk yang paling dimuliakan ketika kita beriman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Di hari ini juga kita masih mampu merasakan, membaca kenikmatan yang paling mulia, yaitu membaca Al-Quran. Maka dari itu sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang dimuliakan. Tidak ada hal-hal yang dimuliakan kecuali hal-hal yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dekatkan lisan ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Fa'akthirus salawat fa inna salatukum." Berbanyaklah salawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Bagaimanakah ya Rasulullah salawat itu sampai kepadamu padahal engkau telah meninggal, engkau telah berada di dalam kuburmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ajsadi anbiya la ya'kulut turab." Sesungguhnya jasad-jasad para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Itulah salawat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu lahu asyarah." Di riwayat lain sallallahu bihi asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya 10 kali. Di antara faedah salawat yaitu keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan yang akan menimpa seorang hamba. Ketika Allah bersalawat kepadanya, maka Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Segala kesulitannya menjadi kemudahan, segala kegelapan dalam hidupnya menjadi terang benderang, segala masalah teruraikan, segala hal yang menyedihkan menjadi kesenangan. Itulah ketika Allah bersalawat kepadanya. Dan ketika para malaikat bersalawat kepadanya, maka ia dimintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jal dan dimohonkan agar diangkat derajatnya. Maka dari itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mewasiatkan agar seseorang minimal paling sedikit bersalawat di hari Jumat 70 kali salawat. Di antara kemuliaan di hari Jumat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hari yang dimana la yus'alu illa atahu. Tidak ada hari, ada sesaat waktu yang tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali dia akan diberikan dari apa yang ia minta. Dan siapakah di antara kita yang tidak memiliki hajat? Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan kesehatan? Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan umur panjang? Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan agar kita dan keluarga kita terhindar dari mara bahaya? Maka dari itu, dari kalangan para ulama mengatakan waktu yang mustajabah ada di antara naiknya khatib ke mimbar dan solat. Di antara para ulama mengatakan waktu mustajabah adalah ketika solat asar, setelah solat asar hingga ingin memasuki waktu maghrib. Dan itu pendapat yang lebih benarnya. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan kaum muslimin sekalian agar hendaknya di bulan yang haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita mengisi dengan hal-hal yang dimuliakan. Lisan kita, kemuliaan lisan kita ketika kita senantiasa membasahinya berzikir kepada Allah. Kemuliaan mata kita ketika senantiasa bertadabbur, melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan pada akal kita ketika kita berpikir tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan pada tangan seorang hamba
ketika ia mampu berbagi, mampu memberikan manfaat, mampu memberikan hal-hal yang memberikan kebahagiaan kepada kaum saudaranya yang lain, memberikan orang-orang yang susah dengan kemudahan, memberikan orang-orang yang sakit dengan disembuhkannya sebab tangannya, dan kemuliaan pada langkah kaki kita. Ketika kita melangkahkan kaki kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon kepada Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh kemuliaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamika an taj'alana min mardatika. Allahumma nas'aluka an tuwaffana al-muslimin wal muslimat fi kulli khairin fi kulli makan. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ahsin farjana. Allahumma barik lana fi bakiyati umrina. Allahumma nas'aluka salamata wal afiyata fi dunyana wa akhiratana. Allahumma nas'aluka al-jannata al-firdaus bighairi hisabin wala adab. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma salamata wal afiyata fi dunyana wa akhiratana. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.